Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi bersinar cerah. Semoga semua peserta PPAK memperoleh berkah. Selalu bersyukur kepada Allah SWT. Izinkanlah dari kampus Universitas Berwawasan Konservasi, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, saya, Profesor Dr. Zainuri Mastur SCMSI Akuntan, Wakil Rektor Bidang Akademik, menyampaikan materi yang terkait dengan sistem pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, selamat datang di kampus kami, Universitas Negeri Semarang, Kampus Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Terkait dengan revolusi industri 4.0 yang berkembang di Eropa, ada pemikiran yang kemudian menjadikan konsep itu diperbaiki menjadi Society 5.0 di Jepang. Karena dalam konteks revolusi industri 4.0 itu ada potensi dehumanisasi. Kurang memanusiakan manusia. Hubungan antar manusia menjadi minimal. Hubungan manusia menjadi manusia dengan mesin. Di era revolusi industri 4.0 itu, saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, ada berbagai jenis tenaga kerja yang kemudian menjadi minimal dan bahkan hilang. Dalam konteks perbankan misalnya, peran serta teller mulai menjadi minimal dengan hadirnya anjungan tunai mandiri. Transaksi-transaksi keuangan tidak harus dilakukan dan dibantu oleh teller, tetapi dapat dilakukan di ATM secara personal. Demikian juga kita lihat fenomena di jalan-jalan tol, yang semula ada tenaga kerja manusia yang melayani para pengendara itu, kemudian menjadi hilang, digantikan oleh kartu tol. Bahkan yang pernah saya lihat di negara-negara Jepang misalnya, maka kartu tol pun sudah tidak ada lagi. Dan mobil, kendaraan keluar masuk melintas jalan tol lewat gardu-gardu tol cukup dengan sensor. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, mengadopsi teori Malthus yang sebenarnya mendasari teori-teori kependudukan itu, bahwa kebutuhan akan pangan bergerak menurut deret hitung dan pertumbuhan penduduk menurut deret ukur. Dan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu, maka teknologi tidak saja lagi berkembang sesuai deret hitung dan deret ukur, tetapi mengikuti deret eksponensial. Inilah tantangan pendidikan tinggi yang harus adik-adik mau tidak mau harus siap memasuki di era milenial ini. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, negeri kita yang kita cintai ini pada tahun 2045 masuk dalam kategori Indonesia Emas, dan adik-adik inilah nantinya pewaris negeri kita yang kita cintai ini, yang pada tahun 2045 berkisar berusia sekitar 43 sampai 45 akan menjadi pengendali, akan menjadi pemilik negeri yang kita cintai ini. Oleh karena itu, UNES sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki komitmen untuk menyiapkan para mahasiswa baru ini secara lebih bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa mahasiswa kita hendaknya diajar berenang tidak dari tepi laut, tetapi langsung belajar berenang dari tengah lautan.
Tengah laut itu fenomena terjadinya banyak gelombang, sehingga mahasiswa kita setelah lulus akan lebih siap menghadapi kehidupan yang memang penuh dengan gelombang, penuh dengan cobaan, dan tidak seperti kondisi di tepian laut yang relatif lebih tenang. Oleh karena itu, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 meluncurkan yang namanya kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Adik-adik mahasiswa diberi kebebasan untuk merdeka di dalam belajar, dan kampus harus memfasilitasi agar adik-adik dapat belajar secara merdeka seoptimal mungkin. UNES sebagai salah satu perguruan tinggi negeri telah menyiapkan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Setiap mahasiswa S1 nantinya akan mengikuti perkuliahan sebanyak 144 SKS. Semester 1 sampai dengan semester 5, para mahasiswa akan belajar sungguh-sungguh di prodi masing-masing, sehingga mereka nanti akan memiliki kompetensi keprodian apabila telah lulus semester 1 sampai semester 5. Pada saat semester 6, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, adik-adik memiliki kebebasan untuk menetapkan tetap kuliah di prodi masing-masing, ataukah memutuskan untuk kuliah di luar prodi di dalam perguruan tinggi, yaitu di dalam UNES, ataukah bahkan kuliah di luar prodi, di luar perguruan tinggi, baik prodi yang sama maupun prodi yang berbeda. Sebagai contoh, adik-adik dari Fakultas MIPA misalnya, pada semester 6 nanti, apabila ingin belajar bisnis, maka dipersilahkan untuk belajar mata kuliah ekonomi di Fakultas Ekonomi. Adik-adik bisa mengembangkan yang namanya ekonomi digital. Sebaliknya, adik-adik Fakultas Ekonomi apabila ingin mengembangkan artificial intelligence dapat belajar di FMIPA maupun di Fakultas Teknik. Apabila adik-adik di Fakultas Ekonomi itu ingin mengembangkan bisnisnya dengan bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris, silakan belajar di FBS. Melalui mekanisme itu, maka sangat diharapkan adik-adik memiliki kompetensi yang siap untuk menghadapi masa depan. Di semester 7, para mahasiswa kita akan diberi kesempatan untuk memilih berkegiatan 8 aktivitas Merdeka Belajar. Transfer kredit misalnya, adik-adik sebenarnya boleh memulai di semester 7, bahkan sebelumnya. Adik-adik tidak hanya dapat belajar di prodi yang sama, di dalam UNES, di luar UNES, di Indonesia, tetapi bahkan di luar negeri melalui mekanisme transfer kredit. Banyak mahasiswa UNES yang transfer kredit di berbagai negara di Asia, bahkan di Eropa. Banyak mahasiswa kependidikan UNES yang melakukan praktek pengalaman lapangan, praktek mengajar di berbagai negara di Asia, bahkan di Eropa. Kuliah kerja lapangan, transfer kredit, student mobility, kemudian riset kolaboratif maupun visiting professor sudah biasa dilakukan oleh tidak hanya dosen-dosen kita, tetapi mahasiswa kita termasuk sampai di Jepang. Visi UNES menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional akan mendorong adik-adik untuk tidak saja berani bersanding, tetapi juga bersaing di kancah internasional. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu diinisiasi oleh aktivitas Link and Match yang ada di Jerman, yang nanti setelah uraian ini secara khusus akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Nur Cahyono.
Pada bagian akhir, saya berpesan kepada adik-adik semuanya. Ibarat mekanisme metamorfosis sempurna, dari ulat menjadi kupu-kupu. Saat ini adik-adik diibaratkan sebagai ulat, yang hampir tidak ada seorang manusia pun yang suka. Adik-adik masuk UNES akan ditempa ibarat ulat menjadi kepompong. Bertapalah di kawah candra di muka UNES. Setelah bertapa menjadi kepompong, maka kemudian lahirlah kupu-kupu yang berwarna-warni, yang hampir setiap orang menyukainya. Dan apa yang terjadi pada kupu-kupu itu, kupu-kupu dengan keindahannya bisa terbang kemana-mana. Itulah harapan saya, agar adik-adik semuanya setelah meninggalkan bangku perkuliahan di UNES ini dapat menjelajah ke seluruh dunia. Pada akhirnya pantunnya adalah bunga mawar, bunga sepatu, burung bercicit bersuara merdu. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di kampus UNES, unggul untuk Indonesia maju. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan saya, Adi Nur Cahyono, akan membahas terkait dengan link and match antara pendidikan tinggi dengan dunia kehidupan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak WR1 terkait dengan Kampus Merdeka dan Revolusi Industri 4.0, bahwa kita perlu mengubah perspektif dari pendidikan yang preskriptif menuju ke self-directed learning, di mana fleksibilitas menjadi hal yang sangat penting karena setiap mahasiswa memiliki passion, cita-cita, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Mahasiswa merdeka untuk memilih dan mengembangkan kompetensinya mereka sendiri-sendiri, dan tentu saja dosen mempunyai peran untuk mendampingi para mahasiswanya untuk menemukan masa depannya. Ya, kita juga melihat bahwa esensi dari kampus Merdeka adalah menghubungkan antara kampus yang seperti yang sekarang kita kenal selama ini dengan kampus kehidupan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kita bisa melihat best practice dari praktek link and match ini di berbagai negara. Salah satunya adalah di Jerman, di mana banyak perguruan tinggi yang bekerja sama dengan dunia kerja dan banyak program studi yang menggabungkan antara teori dan praktek, serta capaian pembelajaran digarap bersama-sama antara dunia kampus dengan dunia kehidupan, atau dalam hal ini juga dunia industri, dunia usaha, dan institusi yang menjadi mitra. Beberapa contoh dapat kita lihat bersama bahwa perguruan tinggi bersama-sama dengan industri mengembangkan teknologi yang menjadi khas revolusi industri 4.0 seperti artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, internet of things, dan autonomous. Dan juga mereka bersama-sama mengembangkan industri pesawat terbang, kemudian perguruan tinggi dan dunia usaha bersama-sama membangun perekonomian dan melakukan inovasi di bidang kesehatan, bidang matematika, sains, seni, sosial, politik, dan budaya, bahkan termasuk kolaborasi dunia kampus dengan dunia kehidupan dalam mengembangkan teknologi di bidang olahraga, termasuk salah satunya adalah di bidang sepak bola. Ya, perguruan tinggi juga bekerja sama dengan pemerintah, sekolah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan, mengembangkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah, dan juga menyiapkan masa depan siswa, masa depan calon-calon guru yang berkualitas untuk siap terjun di dunia kerja. Mahasiswa disiapkan untuk hidup mandiri secara dan sebelum lulus, dan ini akan sangat memudahkan mahasiswa dalam memulai karir. Dan seiring dengan program Kampus Merdeka di era revolusi industri 4.0, pembelajaran di UNES juga didukung dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah implementasi pembelajaran daring baik secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan Elena dan aplikasi pendukungnya, tentunya dengan tetap berpedoman pada sistem pendidikan nasional yang menetapkan standar-standar yang harus diikuti untuk pembelajaran di pendidikan tinggi yang telah ditetapkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, demikian yang kami sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para mahasiswa dan selamat datang di Universitas Negeri Semarang dengan budaya akademik yang inovatif, mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju.